Ketemu lagi di sesi bedah sumber kita. Hari ini kita punya dokumen penting nih dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, atau ya Kemdikti-Saintek. Kemdikti-Saintek ya. Judulnya cukup ambisius. 2025 Dikti-Saintek berdampak. Ini kayak semacam cetak biru mereka lah ya buat masa depan pendidikan tinggi dan sains di Indonesia. Betul, sebuah rencana besar. Laporannya tebel, isinya banyak banget. Nah, tugas kita di sini menyaring intisarinya buat Anda. Kita mau lihat apa sih tujuan utamanya. Terus program kunci apa aja yang jadi andalan. Dan yang penting, dampak seperti apa yang sebetulnya ingin mereka capai. Itu dia. Fokusnya di transformasi pendidikan tinggi, sains, teknologi, riset, sampai kemitraan strategis. Lengkap pokoknya. Skalanya ini memang nggak main-main ya. Iya kan? Ini upaya besar untuk membentuk masa depan Indonesia lewat sains dan pendidikan, terus dikaitkan juga sama target nasional, Astacita. Itu. Oke, siap. Mari kita bongkar bareng-bareng. Siap. Mungkin kita mulai dari kenapa sih inisiatif berdampak ini perlu ada gitu? Apa masalah yang mau dijawab? Betul, latar belakangnya penting banget ini. Jadi laporan ini tuh menyoroti beberapa isu krusial. Misalnya masih ada ketimpangan akses dan kualitas pendidikan tinggi antar daerah. Oh, itu masih jadi PR ya? Masih, terutama di wilayah 3T, tahu kan? Tertinggal, terdepan, terluar. Lalu, riset kita juga sering dianggap, ya, kurang nendang lah, kurang nyambung langsung kebutuhan masyarakat atau industri. Aplikasinya kurang gitu ya? Bisa dibilang gitu. Kapasitas kampus juga dinilai perlu diperkuat biar bisa hadapi tantangan global. Kayak perubahan iklim, ekonomi hijau, sampai digitalisasi. Jadi program ini semacam ya jawaban komprehensif atas masalah-masalah itu. Oke. Peluncurannya pas Hardiknas juga simbolik banget kan, menegaskan peran penting pendidikan dan sains sebagai motor peradaban bangsa. Dan ini bukan program yang, jalan sendiri ya, tapi nyambung ke agenda nasional Astacita. Betul sekali. Laporannya spesifik menyebut kaitan ke beberapa misi Astacita. Misalnya kemandirian pangan dan energi, terus penguatan SDM unggul dan sains teknologi, sampai hilirisasi industri. Jadi ada benang merahnya ke visi besar negara. Oke. Nyambung semua berarti? Persis. Nah, untuk mencapainya, mereka pakai pendekatan kolaborasi yang lagi ngetren. Namanya Quadruple Helix. Quadruple Helix, apa itu? Intinya sih gotong royong 4 pihak. Pemerintah, industri, kampus, dan masyarakat. Nggak bisa jalan sendiri-sendiri. Ini juga sejalan sama konsep pendidikan tinggi 4.0 yang harus adaptif sama perubahan zaman. Masuk akal. Satu lagi yang menarik, konsep kewirausahaan atau innopreneurship itu diberi makna baru. Nggak cuma soal cari untung bisnis aja. Oh iya, gimana tuh? Jadi inovasi dari kampus juga harus mikirin dampak sosial, budaya, bahkan lingkungan. Riset juga didorong supaya hasilnya nggak cuma jadi paper di jurnal, tapi benar-benar bisa dipakai dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Wah, oke. Menarik soal kerangka besarnya ini. Sekarang coba kita lihat lebih dalam yuk ke transformasi di pendidikan tinggi. Apa saja langkah penting utamanya? Fokusnya kan katanya ke SDM unggul nih. Iya, SDM unggul ini jadi kata kunci. Di bawah Ditjen Dikti, pendidikan tinggi, ada beberapa program andalan. Untuk akses ada Kartu Indonesia Pintar atau KIP Kuliah. KIP Kuliah, ya. Ini penting banget buat mahasiswa kurang mampu, termasuk juga dari daerah 3T tadi. Lalu ada program untuk mencetak talenta, misalnya PMDSU. PMDSU, itu apa? Program magister menuju doktor untuk sarjana unggul, buat akselerasi peneliti muda, gitu. Ada juga revitalisasi pendidikan STEAM itu loh, sains, teknologi, teknik seni, matematika, biar lebih aplikatif. STEAM, oke. Tujuannya jelas, dari hulu ke hilir, kualitas SDM kita mau ditingkatkan secara menyeluruh. Nah, khusus untuk tenaga kesehatan gimana? Kan lagi isu penting banget tuh soal dokter spesialis. Nah, ini dapat perhatian khusus, Mas. Sejalan sama UU Kesehatan yang baru itu, tantangannya kan soal jumlah dan sebaran dokter, terutama spesialis, plus ya kualitas pendidikan kedokteran itu sendiri. Iya. Sering dengar keluhannya. Solusinya, ada konsep Academic Health System atau Sistem Kesehatan Akademik, disingkat SKA. Ini model integrasi antara kampus, rumah sakit pendidikan, dan Pemda.
Jadi kerja bareng gitu ya? Betul, buat bareng-bareng ningkatin kualitas pendidikan, riset, dan pelayanan kesehatan. Termasuk ada beasiswa khusus, beasiswa afirmasi untuk daerah-daerah yang butuh banget dokter. Rumah sakit milik kampus RSPTN juga diperkuat perannya jadi pusat unggulan. Laporannya ke Sidata nggak sih soal targetnya? Kedengarannya ambisius banget soal dokter ini. Ada. Dan memang angkanya cukup mencolok ya. Misalnya untuk percepatan dokter spesialis subspesialis, ada rencana nambah 42 prodi subspesialis baru. Targetnya nambah 168 mahasiswa per tahun mulai 2026. Wah, lumayan itu. Proyeksi lain bahkan sebut lulusan spesialis bisa naik 159% sampai tahun 2030. Ini menunjukkan keseriusan untuk ngejar ketertinggalan sih. Oke. Terus, program kreativitas mahasiswa PKM juga tetap jadi andalan. Tahun 2025 aja ada hampir 1.700 proposal didanai, dan sekarang lebih diarahkan buat jawab isu prioritas nasional. Jadi nggak cuma soal akademik melulu ya, pengembangan mahasiswanya. Ada sisi lain? Betul sekali. Aspek non-akademik juga digarap serius loh. Fasilitas olahraga misalnya, sekarang dilihat sebagai bagian penting pembentukan karakter dan mentalitas. Bukan sekedar ya, tambahan aja. Oh, bagus itu. Hard skills. Menarik, Simkat Mawa. Lalu ada KKN kebangsaan. Ini bagus banget tujuannya untuk menumbuhkan empati, gotong royong, dan jiwa kebangsaan lewat pengalaman langsung di daerah lain. Laporan ini cerita, pelaksanaannya tahun 2025 di Unhas, melibatkan mahasiswa dari banyak kampus. KKN kebangsaan ya. Bahkan pakai filosofi Sunda, silih asih, asuh asah, saling menyayangi, membimbing, mencerdaskan, keren kan? Wah, dalam juga ya filosofinya. Terus kalau soal hubungan internasional dan pendidikan vokasi, gimana? Ada sentuhan baru nggak di situ? Ada dong. Untuk internasional, program mobilitas mahasiswa kayak AIMS, itu yang level ASEAN, terus jalan, plus ada dorongan buat program joint degree atau double degree sama kampus luar negeri. Biar makin go internasional ya. Iya, layanan buat mahasiswa disabilitas juga diperkuat, ini amanat UU soalnya. Nah, buat vokasi, kuncinya di link and match yang lebih serius sama industri, atau DUDK. Link and match lagi ya. Bedanya apa sekarang? Syaratnya lebih jelas, kurikulum mesti disusun bareng industri, terus magang minimal 1 semester penuh di industri. Ada bantuan juga buat prodi vokasi yang komit jalanin ini. Oke. Terus ada upaya standarisasi lewat KKNI, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, biar lulusan kita setara dan diakui. Nah, satu lagi yang agak teknis tapi penting, penataan nama program studi. Mengingat jumlahnya puluhan ribu dan banyak prodi baru yang sifatnya lintas disiplin, itu juga jadi perhatian. Oke. Cukup komprehensif ya di Dikti. Nah, dari SDM kita geser sedikit ke dapur pacu inovasinya nih. Ekosistem Sains dan Teknologi atau Saintek. Ini kan ada Ditjen baru khusus untuk ini ya. Tujuannya apa sih dibentuk? Benar, Ditjen Saintek ini relatif baru ya. Dibentuk untuk mengintegrasikan pendidikan tinggi dengan pengembangan ekosistem saintek nasional secara lebih terpadu gitu. Tujuannya ya mengatasi problem klasik kayak kualitas pendidikan STEM yang belum rata, kurikulum yang kadang kurang nyambung, sampai literasi sains masyarakat yang katanya masih rendah. Jadi tugasnya cukup berat sebetulnya. Program unggulannya apa di sini? Ada yang unik gitu kedengarannya. Ada beberapa yang menarik menurut saya, misalnya Etnosaintek. Etnosaintek. Apa itu? Ini upaya keren untuk mengawinkan sains modern dengan kearifan lokal atau potensi daerah. Jadi risetnya nggak cuma dari atas, top down, tapi melibatkan masyarakat setempat dalam co-design. Cukup unik. Wah, menarik itu. Kearifan lokal digali lagi ya. Betul. Lalu ada SMA Unggul Garuda. Ini program ambisius banget untuk nyiapin talenta saintek unggul sejak SMA. Ada 2 model, bangun sekolah baru yang dikelola pusat atau revitalisasi SMA unggulan yang udah ada di daerah. Targetnya apa dengan SMA Garuda ini? Targetnya jadi inkubator pemimpin masa depan yang punya basis saintek kuat dan jiwa melayani. Ini didukung LPDP juga buat beasiswa lanjutannya nanti. Konsep pembelajarannya juga menekankan transformasi pola pikir, bukan cuma transfer ilmu. Jangka panjang banget ya mikirnya. Iya. Terus kalau hasil riset atau teknologinya, biar sampai ke masyarakat gimana? Ada program diseminasinya, biar nggak di Menara Gading terus. Nah, ini penting. Ada beberapa program. Misalnya program katalisator kemitraan berdikari, ini fokusnya ke teknologi tepat guna buat ekonomi lokal. Lalu ada repositori saintek nasional. Repositori? Kayak perpustakaan digital gitu. Lebih dari itu,
Bukan cuma gudang data riset, tapi ada fitur analitiknya buat ngukur dampak riset itu di masyarakat, ekonomi, atau lingkungan. Canggih lah. Wah, oke. Yang juga penting banget menurut saya, program Satu Jurnal Nasional. Ini solusi buat masalah klasik kita, akses ke jurnal ilmiah internasional yang mahal banget buat banyak kampus. Oh ya, itu masalah banget kan? Iya, data di laporan nunjukin mayoritas kampus itu nggak sanggup langganan karena anggaran terbatas. Jadi, Satu Jurnal ini diharapkan bisa jadi semacam jalan tol biar peneliti kita tetap update perkembangan sains global tanpa terbebani biaya langganan. Solusi yang ditunggu-tunggu, kayaknya ya. Semoga efektif ya. Nah, ngomongin riset, kita masuk ke pilar berikutnya nih. Riset, pengembangan, dan hilirisasi atau risbang. Gimana Kemdikti-Saintek mengorkestrasi ini biar beneran berdampak? Oke, ini ranahnya Ditjen Aisbank. Fokus utamanya adalah memastikan riset yang didanai negara itu benar-benar relevan dan hasilnya bisa dimanfaatkan. Nggak cuma jadi tumpukan laporan. Sumber dananya dari mana aja tuh? Macam-macam. Ada APBN pastinya, terus ada dana padanan atau matching fund dari industri, dan tentu saja dana abadi LPDP yang udah terkenal itu. Mekanismenya gimana? Skemanya juga beragam, ada yang lewat kompetisi proposal, ada yang sifatnya undangan atau penugasan khusus untuk isu-isu strategis nasional, yang ditekankan sekarang penyalurannya berbasis output dan outcome. Jadi ada target capaian yang jelas, nggak cuma sekedar dana cair. Tadi disebut dana padanan atau matching fund. Itu gimana sih mekanismenya? Kedengarannya menarik banget. Matching fund ini idenya bagus sebetulnya. Jadi kalau industri punya masalah real atau butuh riset tertentu untuk pengembangan produk atau proses mereka bisa ajukan proposal bareng sama periset di kampus. Oh, jadi kolaborasi dari awal ya? Betul, nanti pendanaannya ditanggung bersama. Ada porsi dari industri, ada porsi padanan dari Kemdikti-Saintek via LPDP. Ini cara efektif buat mastiin riset kampus itu ya beneran nyambung sama kebutuhan nyata industri, nggak ngawang-ngawang. Udah jalan programnya? Udah, laporan ini nyebutin di batch 1 tahun 2025, dari 540 proposal yang masuk, ada 83 yang lolos seleksi. Ini menunjukkan minat yang cukup tinggi loh, baik dari industri maupun kampus. Lumayan juga ya peminatnya. Kalau soal pendanaan riset secara umum, ada data menarik nggak di laporan 2025 ini? Angkanya gitu. 25 saja, tercatat lebih dari 16.000 proposal lolos didanai. Total nilainya sekitar 1,26 triliun. Wow, 1,26 T ya. Gede juga. Iya, sebaran bidangnya paling banyak itu sosial humaniora dan kesehatan. Untuk program pengabdian kepada masyarakat, hampir 4.000 proposal didanai dengan total nilai 164,8 miliar. Fokusnya banyak ke sosium dan pangan. Oke, jadi kelihatan ya prioritasnya kemana aja. Iya, ini menunjukkan aliran dana riset yang signifikan memang diarahkan. Data Sinta Science and Technology Index juga disebut di laporan, menunjukkan UI, UGM, ITB masih dominan dalam publikasi internasional terindeks Scopus. Nah, ujungnya kan hilirisasi ya. Biar riset nggak berhenti di lab atau jurnal. Gimana caranya Kemdikti-Saintek mendorong ini? Ada penguatan Science and Technology Park atau kawasan sains teknologi sebagai wadah hilirisasi. STP itu kayak Silicon Valley mini gitu ya? Ya, cita-citanya mungkin ke arah sana, hehe. Tapi lebih sebagai tempat bertemunya periset, industri, dan pemodal untuk komersialisasi hasil riset. Ada juga proyek namanya Prime Step, dengan pinjaman dari ADB. Prime Step, fokusnya apa? Fokusnya ke riset yang udah di tahap siap komersialisasi, TRL 7-9, di 4 PTN besar, UI, ITB, IPB, UGM. Tapi laporan ini juga ngasih catatan penting. Apa itu? Jangan cuma fokus bangun fisik STP-nya, gedungnya bagus, tapi SDM pengelolanya juga harus kuat. Harus ngerti bisnis, ngerti teknologi, ngerti pasar. Ah, iya bener juga SDM kuncinya. Betul, selain itu ada skema-skema lain kayak industry pool, jadi risetnya berangkat dari tarikan atau kebutuhan industri. Ada juga teknologi push, mendorong teknologi unggulan dari kampus ke industri. Dan tentu saja ada insentif buat paten atau kekayaan intelektual dosen biar makin semangat. Oke. Jadi banyak cara ya buat dorong hilirisasi. Nah, mimpi besar, program banyak, dana juga besar.
Ini semua butuh penjaga gawang dan mesin organisasi yang handal kan. Gimana soal tata kelola internalnya dan kemitraan? Betul sekali, tanpa tata kelola yang baik dan dukungan kemitraan yang kuat ya susah jalan. Disinilah peran Setjen, Sekretariat Jenderal, dan Itjen, Inspektorat Jenderal, jadi krusial banget. Anggarannya sendiri gimana? Besar kan pasti. Besar banget, anggaran pendidikan nasional 2025 kan mencapai 724 triliun lebih. Nah, alokasi khusus buat Kemendikbudristek sendiri itu sekitar 57 triliun. Wow. Mengelolanya gimana tuh biar efektif? Pengelolaannya sekarang pakai pendekatan result-based budgeting. Jadi anggarannya dikaitkan sama kinerja dan hasil yang mau dicapai. Diukur salah satunya lewat IKPA, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Laporan ini cukup jujur bilang nilai IKP semester 1 2025 itu masih di kategori cukup. Oh, jadi masih ada ruang perbaikan ya? Iya, ini jadi PR buat kementerian baru ini. Ada juga upaya efisiensi belanja dan pengelolaan aset negara atau BMN yang lebih strategis. Termasuk dapat hibah tanah dari Pemda buat bangun SMA Unggul Garuda itu. Kemitraan sepertinya jadi pilar penting juga ya, dari tadi disebut-sebut. Sangat penting, quadruple helix tadi kan intinya kemitraan. Laporan ini daftar banyak banget MOU dan PKS, perjanjian kerjasama, dengan berbagai pihak di dalam negeri. Contohnya siapa aja? Wah, banyak. Ada kementerian lain seperti Pertanian, LHK, Kemenkes, Kemenkumham, ada BUMN kayak PLN, ada industri kayak Pindad, Asosiasi Pengusaha Apindo, lembaga kayak Perpusnas, Basarnas, sampai LPDP juga mitra strategis. Ini nunjukin upaya sinergi lintas sektor yang kuat banget. Kalau di level internasional gimana? Aktif banget juga. Ada kunjungan kerjasama ke Turki, pertemuan negara-negara Islam OIC, forum BRICS di Brazil, plus banyak banget kunjungan dari duta besar negara sahabat. Negara mana aja tuh? Prancis, RRT, Australia, UK, Jepang, Belanda, Hungaria, banyak deh. Kerjasamanya luas, mulai dari riset bareng, pertukaran mahasiswa dan dosen, penguatan vokasi, sampai tawaran beasiswa. Wah, sibuk banget ya diplomasinya. Iya, ini bagian dari upaya global presence juga. Kalau di dalam kementerian sendiri ada upaya perbaikan nggak? Misalnya reformasi birokrasi gitu? Ada dan terus didorong, target indeks reformasi birokrasi RB-nya cukup tinggi loh, 89,13, dan mempertahankan opini WTP, wajar tanpa pengecualian, untuk laporan keuangan itu jadi keharusan mutlak. Gimana caranya? Salah satunya lewat pembangunan zona integritas ZI menuju WBK wilayah bebas korupsi dan WBBM wilayah birokrasi bersih melayani. Ini terus didorong di unit-unit kerja. Beberapa udah dapat predikat WBBM kayak FKM UI sama Poltek Batam disebut di laporan. Selain itu? Manajemen talenta ASN juga diperhatikan, ada rotasi, promosi, laporan nyebut ada 4.000-an lebih usulan kenaikan pangkat dosen diproses. Pelatihan kepemimpinan sampai penanganan kasus disiplin, semua diupayakan lebih profesional. Transformasi digitalnya gimana? Zaman sekarang kan semua serba digital, penting banget ini. Ini juga masif digarap. Ada Pusdatin, Pusat Data dan Teknologi Informasi, yang jadi ujung tombaknya. Mereka bangun ekosistem digital yang terintegrasi. Maksudnya terintegrasi gimana? Jadi, pakai API, sistem-sistem kunci kayak PDDikti, itu data mahasiswa dan dosen, terus Sinta buat data riset, Sister buat data SDM dosen, itu bisa saling terhubung. Bahkan nyambung juga ke data eksternal kayak Dukcapil atau BKN, biar data lebih akurat dan nggak kerja 2 kali. Wah, canggih juga ya. Ada juga platform namanya Satu Dikti sebagai portal informasi utama. Dan lagi dikembangkan single sign-on, SSO, biar akses ke berbagai layanan cukup pakai satu akun aja, gampang kan? Akurasi data PDDikti juga terus dipantau dan ditingkatkan. Oke, mantap digitalisasinya. Nah, terakhir nih, tapi nggak kalah penting, soal pengawasan. Gimana Itjen memastikan program ambisius Dikti Saintek berdampak ini nggak melenceng dan tetap akuntabel? Peran Itjen atau Inspektorat Jenderal memang sentral banget di sini. Mereka jadi mata dan telinga menteri untuk memastikan semuanya on track. Mereka mengawasi program-program strategis. Apa aja yang diawasi? Banyak, mulai dari implementasi SMA Unggul Garuda, proses hilirisasi riset, audit dana BOPTN di kampus, sampai pemantauan penyaluran KIP kuliah dan beasiswa adik untuk daerah afirmasi. Semua yang rawan penyimpangan dipelototi. Pencegahan korupsinya gimana?
Ada sistem pengaduan whistleblowing system, WBS, internal, terus juga kerjasama erat dengan KPK untuk upaya pencegahan korupsi. Penanganan kasus kekerasan di lingkungan pendidikan tinggi juga jadi prioritas pengawasan mereka. Kekerasan di kampus? Ada datanya. Ada, laporan ini nunjukin ada 157 kasus yang ditangani Itjen dari 2021 sampai 2024. Mayoritas kasus kekerasan seksual, ada 101 kasus, sama perundungan atau bullying 46 kasus. Ini jadi perhatian serius. Serius ya, masalah ini. Iya, makanya pengawasan dan penanganannya diperkuat. Ada satu aspek menarik soal pengawasan ini, yaitu soal pengembalian kerugian negara hasil audit. Gimana catatannya di laporan? Ada kemajuan? Laporan ini menyajikan datanya secara terbuka. Jadi dari tahun 2020 sampai 2024, total temuan kerugian negara dari hasil audit Itjen itu sekitar 271 miliar. Lumayan besar ya. Terus, yang balik berapa? Nah, yang berhasil dikembalikan atau disetor kembali ke kas negara itu sekitar 163 miliar. Memang belum 100%, tapi angka ini menunjukkan bahwa proses audit dan tindak lanjutnya berjalan. Ada upaya penagihan dan penegakan akuntabilitas. Ini penting banget kan, sebagai bagian dari pengelolaan dana publik untuk program sebesar Dikti-Saintek berdampak ini. Iya ya, akuntabilitas itu kunci. Wah, banyak sekali ya lapisannya program ini. Jadi, kalau kita coba tarik benang merah dari semua yang kita bahas tadi, apa kesimpulan besarnya? Apa sih makna dari semua inisiatif Dikti-Saintek berdampak ini? Kesimpulan utamanya adalah ini sebuah upaya transformasi yang sangat komprehensif dan sistemik ya. Bukan sekedar program lepasan satu-satu, tapi dirancang untuk saling terkait dan saling memperkuat. Sistemik ya? Ya, mulai dari penyiapan talenta sejak di bangku SMA, lalu peningkatan kualitas pendidikan tinggi dan risetnya, mendorong inovasi agar bisa bermanfaat nyata buat masyarakat dan industri, sampai pembenahan tata kelola internal dan pengawasannya. Semuanya diarahkan ke satu tujuan besar. Apa itu tujuannya? Ya, membangun sistem pendidikan tinggi, sains dan teknologi Indonesia yang unggul secara global, tapi juga relevan secara lokal. Dan yang paling penting, benar-benar membawa dampak nyata bagi kemajuan bangsa, khususnya menuju visi Indonesia Emas 2045 nanti. Skalanya memang masif, tantangannya pasti besar, tapi visinya jelas dan langkahnya terstruktur. Memang visinya luar biasa ya. Melihat skala ambisi sebesar ini, dan banyaknya program yang saling terkait tadi. Jadi muncul pertanyaan reflektif nih buat Anda yang menyimak. Oh iya, pertanyaan apa tuh? Dengan semua rencana besar ini sedang bergulir, peran apa sih yang sebenarnya bisa kita ambil? Bagaimana kita, entah Anda sebagai mahasiswa, dosen, peneliti, pelaku industri, atau bahkan masyarakat biasa, bisa ikut berkontribusi aktif atau mungkin memanfaatkan peluang yang diciptakan oleh transformasi Dikti-Saintek ini, supaya dampaknya benar-benar terasa sampai ke bawah, sampai ke akar rumput. Pertanyaan yang bagus sekali. Ini mungkin jadi bahan pemikiran menarik untuk kita semua ya. Oke deh, terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya.